acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah. Bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang? Ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid. Modal jenggot, celana cingkrang, langsung semua bid'ah. Bukanlah polemik biasa, hanya saja mencari gara-gara ketika Wahabi mempermasalahkan ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah hukum maulid yang dikatakan bid'ah karena merupakan ritual dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi serta sahabatnya, dibantah langsung oleh Ustadz Dasat Latif. Ternyata tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah. Rasul SAW tidak mengamalkannya. Kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi. Salah satu hobi dari Wahabi adalah membid'ahkan hingga menyesatkan mereka yang tidak sealiran dengannya. Konsep dasar mereka hingga melakukan tuduhan ekstrim adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada masa tabi'in, tidak ada orang yang mengenang hari lahir Nabi. Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Namun tuduhan Kapan awal terjadinya maulid Nabi? Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul SAW. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz di mana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit, dengan gigi kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar, yang fulan ngomongnya nggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan gak ribut terus ya ma. Imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali. Bukan tahunan, tapi tiap pekan. Yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap